Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Ramadhani dengan NIM 240510211, mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas 4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis kasus sengketa merek Starbucks di Indonesia. Kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika PT Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek Starbucks pada tanggal 10 September 1992 untuk kelas barang rokok. Kemudian pada tahun 2005, Starbucks Corporation sebagai perusahaan kopi internasional juga mendaftarkan mereknya di Indonesia untuk kelas makanan dan minuman. Dan dari sinilah muncul sengketa terkait penggunaan merek. Permasalahan hukum. Dalam kasus ini terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu siapa yang berhak menggunakan merek Starbucks di Indonesia, apakah pihak yang pertama mendaftarkan merek otomatis memperoleh perlindungan hukum, serta bagaimana kedudukan merek terkenal menurut hukum merek Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan merek berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Selanjutnya, ada prinsip first to file. Indonesia menganut prinsip first to file sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Artinya, hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan. Dalam kasus ini, PT Sumatra Tobacco Trading Company merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek Starbucks di Indonesia. Perlindungan merek terkenal. Meskipun PT Sumatra Tobacco Trading Company lebih dahulu mendaftarkan merek Starbucks, Starbucks Corporation dikenal sebagai merek terkenal yang telah digunakan dan dikenal secara luas di berbagai negara. Oleh karena itu, hukum Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Perlindungan untuk barang dan jasa tidak sejenis. Pasal 21 ayat 1 huruf C memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, bahkan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan syarat tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi reputasi dan nama baik merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Selanjutnya ada itikat tidak baik. Dalam hukum merek juga dikenal konsep itikat tidak baik. Berdasarkan pasal 21 ayat 3, permohonan merek harus ditolak apabila diajukan dengan itikat tidak baik. Misalnya, apabila seseorang mendaftarkan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal dengan tujuan memperoleh keuntungan dari ketenaran merek tersebut. Upaya hukum Starbucks Corporation. Sebagai pemilik merek terkenal, Starbucks Corporation dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga apabila dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum atau dilakukan dengan itikat tidak baik. Hasil analisis kasus. Dari analisis kasus ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip first to file. PT Sumatra Tobacco Trading Company merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek Starbucks. Namun Starbucks Corporation tetap memperoleh perlindungan sebagai pemilik merek terkenal. Selain itu, pendaftaran yang dilakukan dengan itikat tidak baik dapat dibatalkan. Kesimpulannya, perlindungan merek di Indonesia tidak hanya didasarkan pada siapa yang pertama mendaftarkan merek, tetapi juga mempertimbangkan status merek terkenal dan adanya itikat baik dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak meniru atau memanfaatkan reputasi merek pihak lain. Demikian pemaparan saya mengenai analisis kasus sengketa merek Starbucks di Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.